Halo Bu Ibu dan Mbak-mbak sayang, selamat datang kembali di channelku. Kali ini aku ngerjain PR malam-malam nih buat hemat tenaga pas lagi puasa. Karena kalau siang kan lumayan trik ya. Ini malam aja suhunya anget, padahal aku lagi seger abis mandi. Tapi jemur-jemur baju kayak gini tuh bikin aku keringetan. Kalau sore di sini tuh hampir selalu hujan, jadi memang buat aku sih paling ideal jemurnya malam. Terus semangatnya dan tenaganya lagi full karena udah makan dan buka puasa. Dan selama ini selalu aman aja sih cuciannya tetap wangi walau aku jemurnya malam. Abis jemur-jemur ini aku mau ngupasin bawang yang tadi beli di tukang sayur. Nggak banyak sih, sekitar 1/4 kilo aja. Ini aku kupasin karena selain mempermudah masak, sekalian aku juga butuh kulitnya. Oh iya, gimana puasa kamu sejauh ini? Semangat ya, semoga lancar sampai sebulan nanti. Nggak terasa ya tahu-tahu udah hari ke-10 aja. Jadwal bukber udah makin padat dan udah mulai susah cari tempat buat makan di luar karena semakin rame di mana-mana. Kalau dibilang ribet, sebenarnya memang agak ribet, tapi serunya tuh kita jadi bisa silaturahmi sama teman-teman yang jarang ketemu. Jadi kalau misalnya ada ajakan bukber, aku selalu usahakan buat datang. Oke, ini aku lanjutin lagi ngupas bawangnya sampai selesai ya. Setelah dikupas, bawang putihnya dicuci dan ditempatin terus langsung masuk kulkas. Nah, kulitnya juga aku cuci bersih karena kulit bawang ini bakal dipakai untuk ditumis pada pemakaian pertama panci yang baru aku beli. Aku juga baru pertama kali pakai panci enamel cast iron, jadi aku ikutin step penggunaan pertamanya sesuai dengan buku petunjuk. Pertama, panci dicuci seperti biasa dengan sabun dan gosok dengan spons cuci piring yang anti gores. Harus hati-hati ya, karena panci dari besi pasti berat banget. Dan kalau jatuh dengan benturan yang kenceng, lapisan enamelnya tuh bakalan rusak. Habis dicuci langsung dilap kering, kemudian panaskan di atas kompor dengan api kecil sampai benar-benar kering, kemudian baru lapisi dengan minyak lagi. Nah, sebelum dipakai buat masak, pancinya tuh harus dipakai buat tumis dulu untuk menghilangkan sisa-sisa residu dari proses produksi yang mungkin aja tuh belum sepenuhnya hilang waktu dicuci. Misalnya dipakai buat tumis bawang putih kemudian dibuang. Tapi karena menurutku sayang aja kalau pakai bawang putih buat dibuang, jadi aku ganti pakai kulit bawangnya aja. Kalau kulit bawangnya udah masuk, apinya boleh digedein dikit dan aduk aja terus sampai ngerasa cukup. Kalau aku sekitar 10 menit dengan api sedang. Habis itu kosongin panci, buang semua isinya. Kalau mau dicuci lagi tunggu pancinya dingin. Tapi kalau aku nggak dicuci lagi sih, dilap bersih aja pakai tisu dapur. Lanjut besok paginya, ini aku beli daging di tukang sayur. Rencananya aku mau masak sop daging aja pakai resep dapat dari IG. Dagingnya aku potong dadu, terus sebelumnya udah dicuci di air mengalir biar dari awal tuh udah bersih karena aku nggak mau ganti air rebusannya. Biasanya kalau mau lebih bening sebenarnya air rebusannya diganti, tapi aku sih nggak masalah ya makan sup dengan kuah yang keruh selama aku sendiri yang masak. Sambil rebus daging ini aku siapin bumbu tumis. Ini pakai bawang putih sama bawang bombay. Terus masukin serai, jahe, daun bawang. Masukin pala, kapulaga, dan bunga lawang. Karena bumbu-bumbunya lengket, jadi aku tuangkan kuah daging setelah bumbunya wangi biar bisa kebawa semua ke dalam kuah sop. Lanjut aku potong-potong wortel dan aku masukin ke sup bersama sisa kol dari kulkas.
Di rumah adanya seledri beku, aku cemplungin juga. Bumbuin garam, lada, sama penyedap. Untuk buka puasa hari ini, aku cuma masak sop ini aja, hidangan lainnya pesan dari tetangga. Minumnya cukup air kelapa ditambahin koktail buah sama nata de coco dikit. Kemudian ada buah potong, empek-empek, camilan asin, dan cemilan manis. Nggak perlu masak nasi karena sop dagingnya aku makan pakai lontong isi. Lanjut ke besoknya, ini aku beresin dapur mulai dari nyimpen alat makan dan alat masak ke tempatnya masing-masing dari tirisan yang aku cuci semalam dan udah kering. Kalau semuanya udah disimpan kembali ke tempatnya, tetesan air yang ketampung di tirisan langsung aku buang ke sink. Lanjutin kemas lagi, masukin piring kotor ke bak cuci, buang sampah yang ada di meja dapur, terus kalau sampah organik seperti biasa dipisah. Aku udah usahain supaya makanan habis, tapi kadang emang perut yang udah gak muat lagi. Jadi kadang tetap aja ada yang tersisa dan mau gak mau harus dibuang karena udah gak layak. Terus ini buangnya di ember kolektif sampah organik di perumahanku buat nanti diolah jadi kompos. Oke, kemas-kemasnya udah beres, aku lanjut cuci piring sampai semua alat masak dan piring kotornya habis. Cucian piringnya selesai, lanjut cuci sinknya biar bersih juga dan dilap meja sekitarnya sink yang basah. Terus kain lapnya ini aku basahin buat dipakai ngelap meja-meja dapur, tapi ini kan kondisinya nggak kotor-kotor amat ya, nggak ada noda sisa minyak gitu, makanya aku nggak pakai produk pembersih dan dibersihinnya cukup pakai lap basah aja. Setelah seluruh permukaan meja kitchen set dan kitchen island dilap, kain lapnya langsung dicuci pakai sedikit deterjen dan dijemur, terus jangan lupa cuci tangan. Terus ternyata siang ini tiba-tiba aku datang bulan, jadi gak boleh puasa dulu. Karena bingung mau beli makanan apa, aku putusin buat masak cepet aja, terus aku langsung masak nasi dan chat ke tukang sayur. Tapi karena udah kesiangan, bahan yang tersisa tuh udah gak banyak, ini aku beli buncis, cabe, sama ikan lele. Lelenya aku cuci terus dibumbuin ketumbar sama garam aja. Terus cabenya aku mau blender buat bikin sambal tapi yang pedesnya dikit sesuai kemampuan aku. Karena aku tuh suka banget sama sambal tapi gak tahan pedes, makanya aku kalau bikin sendiri pakai rawitnya dikit aja. Ikan lelenya langsung digoreng, nasinya udah matang jadi dandangnya dipindah karena tungkunya mau aku pakai buat numis buncis. Pan stainlessnya dipanasin dulu sebentar, terus aku sambil kasih minyak buat blender sambal tadi. Kasih minyak juga ke pan dan langsung tumis bawang putih sampai harum. Masukin buncis, taburkan sedikit gula dan garam, oseng sampai matang, terus pindahin ke mangkok. Lanjut, sambal yang udah di blender langsung ditumis pakai pan bekas tumis buncis, terus aku taburin garam sama sedikit micin. Udah nih, sesederhana itu makan siang satsetku. Sekarang aku mau makan dan sampai di sini dulu ya videonya. Makasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu di video-video lainnya.